Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral musyahidin al-fudhala, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi, bil khusus para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, kelas 10, 11 maupun kelas 12, dan seluruh pemirsa umumnya yang kebetulan atau mungkin sengaja mampir di channel YouTube Ahmad Taufir Abi ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah, inayah, taufik dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita haturkan segenap puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan di tengah pandemi coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai kelak hayat di kandung badan, sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih berada di dalam bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan untayan salawat dan salam yang kita haturkan, walaupun hanya dengan ungkapan lisan kita yang seringkali kita pergunakan untuk bermaksiat, seringkali kita pergunakan untuk mencaci orang, seringkali kita pergunakan untuk menggunjing orang, namun dengan keikhlasan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan menjadi satu wasilah bagi diturunkannya maghfirah buat lisan kita yang tadi, yang khilaf, yang salah, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufir Abi sekalian, nabil khusus para siswa-siswi Abi, para khas bil khusus siswi kelas 11 Agama Bahasa IPA dan IPS. Dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, marilah bersama-sama kita belajar mengenai pelajaran fikih, yang mana materi ini khusus untuk kalian-kalian yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 11. Namun demikian, walaupun materi ini memang adalah materi pelajaran untuk kalian yang di kelas 11, tidak menutup kemungkinan akan ada manfaat, akan ada hikmah, akan ada kebaikan yang bisa kita petik, kita ambil sebagai satu ilmu, atau mungkin sebagai bekal kita nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita peroleh daripada video pembelajaran ini. Karena yang namanya menuntut ilmu tidak hanya harus di bangku sekolah. Yang namanya menuntut ilmu tidak hanya dengan membaca buku. Namun menuntut ilmu bisa saja dari mendengarkan atau melihat, menyaksikan video-video pembelajaran yang diantaranya adalah video pembelajaran yang Abi berikan. Banyak media-media kita untuk mencari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka sekali lagi Abi tekankan, marilah kita menyimak
dengan sebaik-baiknya, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya apa yang Abi sampaikan, apa yang akan kita pelajari bersama di dalam video ini. Sekali lagi mudah-mudahan itu mendatangkan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, pelajaran atau materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah materi dari kelas 11 agama, bahasa IPA dan IPS. Artinya fikih ini adalah fikih reguler, ya. Fikih yang dipelajari oleh seluruh jurusan kelas 11, bukan hanya untuk kelas 11 agama. Dan untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang masalah jinayat. Jadi kita di sini akan membahas atau belajar bersama tentang jinayat. Apa itu jinayat pengertiannya menurut bahasa, apa itu jinayat pengertiannya menurut istilah, kemudian adakah macam-macamnya, bagaimana contoh-contoh jinayat, ya, kemudian termasuk dalam pembahasan apa jinayat itu atau yang dibahas itu apa di dalam materi jinayat, itu semua nanti akan kita pelajari bersama, insya Allah. Karena memang seperti yang pernah Habib bilang bahwasanya dalam fikih itu ada 4 pokok bahasan utama, di mana masing-masing pokok bahasan itu biasanya para ulama menuangkan ilmu mereka, memberikan kepada kita ilmu mereka di dalam pembahasan yang khusus. Kita sudah belajar tentang babul atau kitab tentang ibadah, ya. Ulama mengarang fiqhul ibadah. Kita belajar tentang muamalah, ulama mengarang fiqhul muamalah. Kita belajar tentang munakahah, ulama mengarang fiqhul munakahah. Dan sekarang jinayat atau jinayah, para ulama juga ada yang mengkhususkan, menspesialisasikan diri mereka membahas kitab ini, yaitu fiqhul jinayah. Baik, jadi inilah yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan sekali lagi dengan memperhatikan dengan secara seksama materi dalam video ini, kita akan bisa mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, perlu Abi beritahukan, atau mungkin Abi hanya sekedar mengingatkan, karena Abi yakin sebagian di antara kalian sudah mengetahui bahwasanya agama Islam sebagai agama penutup, sebagai agama penyempurna daripada syariat-syariat atau agama-agama samawi lain yang pernah dibawa oleh Rasul-Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu saja diturunkan buat kita umatnya, umat Islam, khususnya umat Rasulullah SAW, itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, tujuan-tujuan disyariatkannya agama, tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan membawa ajaran agama, itu para ulama telah membukukan atau telah membakukannya atau telah memformulasikannya di dalam satu istilah, yaitu maqasidus syariah. Maqasidus syariah artinya tujuan-tujuan daripada diturunkannya syariat atau agama oleh Allah untuk umat Nabi, khususnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumusan maqasidus syariah, para ulama telah mengatakan bahwa minimal syariat diberikan kepada umatnya, umat Nabi, umat Rasul, itu ada 5 tujuan. Yang mana 5 tujuan ini harus benar-benar kita jaga selama kita masih memegang teguh agama yang kita anut, yaitu Islam. Apa itu 5 maqasidus syariah tadi? Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Sebagai umat Islam, maka kewajiban kita untuk menjaga agama kita. Yang paling pokok adalah li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Jangan sampai agama Allah ini menjadi satu agama yang direndahkan. Karena kita tahu agama inilah satu-satunya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merugi orang yang tidak memeluk agama Islam. Itu menurut keyakinan kita umat Islam. Ya, makanya dalam Al-Quran dinyatakan, "Yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Siapa-siapa orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka niscaya tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Artinya apa? Artinya tujuan kita ke kampung halaman kita, di mana kita berasal dari surga dan akan menuju kepada surga, kita berusaha untuk kembali ke kampung halaman kita, itu nanti akan terganjal. Terganjal oleh apa? Terganjal oleh keyakinan kita, yaitu tidak memeluk agama Islam.
Karena agama Islam ini adalah agama yang pernah kita imani, yang pernah kita berjanji kepada Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah miftahul jannah. Jadi kalau ada orang punya keyakinan bahwa selain orang Islam, non-Muslim, walaupun dia ahlul kitab zaman sekarang, tapi ya bukan zaman dahulu, walaupun dia ahlul kitab bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, maka hal itu adalah satu hal yang mustahil. Kita harus menyatakan dalam keimanan kita, akidah kita, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah serta hari akhir, maka mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Karena kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, kewajiban kita di sini diantaranya ya kita harus belajar ilmu-ilmu agama. Kemudian ketika ada orang yang berusaha untuk melecehkan agama kita, menindas agama kita, menjelek-jelekan agama kita, apapun bentuk kejelekan itu, apapun bentuk cacian itu, apapun bentuk penistaan mereka, maka harus kita bela. Ya, harus kita bela. Agama kita yang kita bela, bukan orangnya, bukan orang yang menindas, bukan orang yang mencaci, tapi agama kita. Makanya kalian pernah dengar dulu peristiwa 212, ya kan, tanggal 2 bulan Desember tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, itu kejadian 212 membela agama kita dalam rangka mencari atau meminta keadilan kepada pemerintah untuk menghukum orang yang telah berani menghina kitab suci Al-Quran. Nah, itu diantaranya. Dan itu harus kita laksanakan. Ya, harus kita laksanakan. Karena apa? Kita ingin hifdzuddin, menjaga agama. Ini yang pertama. Maqasid syariah yang kedua adalah hifdzul aql, menjaga akal. Menjaga akal artinya memelihara amanat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa akal pikiran. Jangan sampai akal yang sudah diberikan Allah ini tidak kita pergunakan dengan maksimal. Minimal adalah untuk belajar. Minimal adalah untuk berpikir ketika kita menemui persoalan, permasalahan, tidak mudah menyerah karena kita dianugerahi akal. Dan akal ini yang membedakan kita dari hewan. Kita hewan juga, cuma kita adalah hayawanun nautiq, hewan yang mampu untuk berpikir, sedangkan hewan binatang itu tidak mampu. Nah, makanya kita harus meniadakan kesamaan kita dengan binatang. Kalau kita tidak mau mempergunakan akal, maka kita akan sama saja dengan mereka, dengan binatang. Apa bedanya? Mereka makan, kita makan. Ya, kita hidup, mereka hidup, kita mati, mereka mati. Banyak sekali kesamaan kita dengan hewan. Yang membedakan kita hanyalah hayawanun natik. Kita bisa berpikir. Nah, akal inilah kita jaga dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu. Ya, kita pergunakan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur. Karena kita sering mendengar ya tentang ulul albab, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang mau mempergunakan akal. Nah, hifdzul akal, menjaga akal ini wajib kita lakukan. Di antaranya adalah dengan cara seperti ini, menuntut ilmu khususnya ilmu agama. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzul nafas, menjaga jiwa, ya, memelihara jiwa. Jangan sampai jiwa yang sudah diberikan Allah sebagai modal bekal kita untuk bisa kita pergunakan maksimal, memperbanyak bekal kita untuk bisa menghadap Allah, itu kita sia-siakan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita roh untuk hidup, dan hidup itu tujuannya adalah untuk ibadah. Makanya kita harus jaga diri kita, jaga jiwa kita agar senantiasa berada di dalam jalan Allah, agar senantiasa kita ini berada di dalam apa yang telah dituntunkan oleh Allah melalui syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya untuk hifdzun nafas, menjaga diri ini adalah tatkala orang mau mencelakakan diri kita, tatkala orang mau membunuh kita misalnya, ya, atau orang mau menyakiti kita, maka kita punya kewajiban untuk membela diri. Makanya ada pelajaran bela diri, silat, taekwondo yang dipelajari di MAN, ya, dan banyak lagi bentuk bela diri. Itu semuanya adalah hifdzun nafas.
Ya, di dalam Al-Quran Allah bilang wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kau jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ini termasuk juga dalam hifdzun nafas. Ketika kita sakit ya kita berobat, ketika kita lapar ya kita makan, ketika haus ya kita minum. Karena apa? Karena kalau kita tidak lakukan itu, maka bisa saja akibat hal-hal tersebut kita mendapatkan mudarat yang lebih besar lagi. Bahkan bisa saja sampai kepada kematian. Nah, ini berarti kita tidak berusaha untuk menjaga jiwa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Ini diantaranya hifdzun nafas. Kemudian yang keempat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kok harta perlu dijaga? Kan kata Sayyidina Ali apa? Carilah ilmu karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Itu benar. Memang harta harus kita jaga. Karena kita udah upayakan untuk kita miliki, kita menjaga hak milik kita. Itu harus, ya. Makanya di dalam Islam nanti akan dibahas bagaimana orang yang berusaha mengambil hak orang lain, ya, harta orang lain, itu adalah perbuatan yang melanggar ketentuan syariat. Ya, itu ada pembahasannya. Bahkan pembahasan itu akan terkait nanti di dalam pembahasan kita kali ini, yaitu jinayah, ya. Atau itu masuknya mungkin nanti dalam kategori hudud, bukan jinayah. Tapi yang jelas itu jarimah, satu bentuk kejahatan. Ya, masuk ke dalam kategori jarimah. Ya, ini hifdzul mal. Kalau ada maling mau masuk mengambil sesuatu dari rumah kita, barang kita, dan kita tahu, hendaknya kita pertahankan. Walaupun nyawa taruhannya, ya kita pertahankan. Karena kalau sampai kita wafat, kita meninggal karena mempertahankan hak milik kita, maka kita berarti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, ini hifdzul mal. Dan kalau ada kita punya sesuatu, misalnya kalau di sekolah itu ada pulpen kita, lalu kita letakkan di atas meja, kebetulan teman kita iseng ngambil, dan kita tahu bahwa itu adalah milik kita, tuntut, ambil, itu hak kita. Ya. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi ketika itu adalah hak kita, milik kita, harta kita, maka harus kita jaga, ambil, minta. Kalau dia tidak mau memberikan, kita harus keras kepada dia, harus tegas kepada dia. Tidak berarti harus menimbulkan permusuhan, tidak harus menimbulkan berantem, tapi dengan cara-cara tertentu, sehingga apa yang kita miliki itu bisa kembali kepada kita. Ya, karena tidak boleh, ya. Di antara ayat yang mendukung masalah menjaga ini, atau jangan sampai memakan harta orang lain, itu adalah ayat Al-Quran mengenai memakan harta anak yatim, atau memakan harta-harta sesama kita. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian, ya, memakan harta yang lainnya itu dengan cara yang batil. Ya, kalau memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, itu lebih parah lagi, ya. Orang yang memakan harta anak yatim dengan batil, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya yang mereka makan itu dalam perut-perut mereka itu adalah neraka, dan itu nanti akan menjadi ibaratnya itu minyak, atau ya yang bisa menyalakan api neraka dengan lebih keras lagi. Itu namanya memakan harta anak yatim, lebih parah lagi, ya. Itu yang keempat, maqasid syariah yang keempat. Selanjutnya kita maqasid syariah yang kelima, yaitu hifdzun nasl. Hifdzun nasl artinya menjaga keturunan, menjaga genetik, menjaga keturunan kita, menjaga zuriyah kita. Nah, itu kita peroleh dari fiqhul munakahah, dengan adanya pernikahan, sehingga terciptalah generasi-generasi yang baik. Karena apa? Sesuai dengan tuntunan Allah, ya. Generasi yang dilahirkan melalui pernikahan yang sah sesuai dengan syariat, ya. Kemudian tujuannya baik, awalnya juga baik, niatnya baik, itu akan melahirkan generasi-generasi unggulan, insya Allah, ajyalul muslimin, ya, insya Allah. Nah, pernikahan itu adalah salah satu upaya untuk hifdzun nasl, sehingga nanti faktor genetiknya tidak tercampur baur, membingungkan, ya. Walaupun sekarang udah keren, ada DNA, bisa diketahui bahwa si A itu anak si A, ya, anak si A itu anak si B, atau anak si C anak si D, ya, tapi tetap di dalam Islam yang namanya hifdzun nasl itu harus kita pelihara. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat, sampai-sampai kita melahirkan keturunan zuriyah yang tidak berdasarkan ikatan pernikahan yang sah. Nah, mungkin di sini juga nanti akan termasuk kategori itu pacaran segala macam, itu mungkin nanti masuk di sini. Oke? Nah, itulah
5 maqasidus syariah, ya, 5 tujuan diturunkannya atau diberikannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaitannya dengan materi yang akan kita kaji pada saat ini dalam video ini? Ya, kaitannya adalah bahwa di antara tujuan-tujuan syariat tersebut ada yang dinamakan tadi hifdzul nafas dan hifdzul mal. Nah, pembahasan kita kali ini akan terkait dengan hifdzul nafas dan hifdzul mal, menjaga jiwa dan menjaga harta. Ya. Oke, kita mulai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-jarimah wal iqab. Jarimah dan iqab. Ya. Apa itu jarimah dan apa itu iqab? Serta apa hubungannya dengan judul materi yang tadi habis sajikan, ya, yaitu jinayah. Nah, ini harus kita tahu terlebih dahulu. Jarimah, ya, adalah pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan. Itu namanya jarimah. Sesuatu yang menimbulkan dosa itu namanya jarimah. Sesuatu yang bersifat maksiat kepada Allah itu namanya jarimah. Satu perbuatan pelanggaran norma itu namanya jarimah. Ya, semua hal yang menimbulkan dosa, kesalahan itu semua masuk dalam kategori jarimah. Makanya ini harus kita tahu dulu terlebih dahulu Abi mengungkapkan tentang jarimah, karena nanti materi jinayah itu masuk ke dalam jarimah. Wal iqab, apa itu iqab atau uqubah? Ya, iqab atau uqubah adalah sanksi hukuman. Sanksi hukuman yang diberikan bagi orang-orang yang melakukan jarimah. Ya, jadi nanti ketika ada orang yang melakukan jarimah, tindak pidana, baik itu kejahatan berbentuk fisik atau kejahatan berbentuk harta atau kejahatan berbentuk menghilangkan nyawa sampai bahkan, ya, atau hanya sekedar kejahatan zina, ya, bukan sekedar, itu malahan parah. Itu semua nanti ada iqabnya, ada hukumannya. Ya, karena ini hubungan kausalitas, ada sebab pasti ada akibat. Nah, akibatnya itu adalah iqab, uqubah, sanksi. Nanti Allah akan berikan, entah itu bentuknya adalah qisas, entah itu bentuknya adalah diyat, entah itu bentuknya kafarat, ya, atau mungkin dengan takzir saja. Yang jelas itu semua adalah uqubah, ya. Nah, jarimah wal iqab atau jarimah dan uqubah ini yang menjadi sumber daripada pembahasan kita tentang jinayah. Lalu jinayah itu apa, Bi? Lah, jinayah itu adalah salah satu bagian daripada jarimah. Apa itu jinayah? Jinayah adalah satu perbuatan atau tindakan kejahatan atau tindakan pidana kriminalitas yang berhubungan dengan jiwa. Ya, suatu perbuatan yang terkait dengan jiwa, baik itu sampai hilangnya jiwa atau tidak, itu maka semuanya masuk ke dalam kategori jinayah. Ini secara garis besar dulu ya. Nanti untuk rincinya akan Abi berikan pembahasan lebih mendetail. Kemudian tadi Abi bilang ada dua. Iya, ada dua. Ini yang pertama adalah jinayah, yang kedua adalah hudud. Ya, di dalam jarimah dibahas juga tentang hudud. Hudud itu apa? Hudud itu adalah tindakan aniaya atau tindakan pelanggaran namun tidak terkait dengan jiwa. Misalnya apa? Mungkin terkait dengan norma, mungkin terkait dengan moralitas tadi ya, norma, atau harta benda. Nah, itu semua nanti masuk ke dalam hudud. Bahkan salah satu contoh daripada hudud adalah misalnya bughat. Ya, bughat itu terkait dengan hudud. Kenapa? Karena bughat atau makar itu adalah melawan kepada pemerintahan yang sah. Ya, berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ya, yang sudah sesuai dengan regulasi, dengan perundang-undangan, tapi kita mau memberontak, itu namanya bughat, ya, dan itu masuk ke dalam tindakan hudud, ya, tindakan aniaya, tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Nah, inilah yang akan kita bahas insya Allah di dalam video kali ini, namun mungkin tidak semuanya, secukupnya waktu saja, ya, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam materi pertemuan kita atau materi pembahasan kita, pelajaran kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang jinayat, jarimah dan hudud, pengertian dan contohnya.
sebelum kita membahas lebih lanjut, ya kita harus mengetahui dulu dari segi pengertian. Apa itu jarimah, apa itu jinayah, apa itu hudud, baik itu dari segi bahasa maupun dari segi istilah, sehingga nanti ketika kita belajar akan lebih mudah untuk memahaminya. Ya. Kita pertama akan belajar dari pengertian lughawi dulu, ta'rifun lughawi atau at-ta'rif al-lughawi. Ya. Apa itu jarimah, apa itu jinayah, dan apa itu hudud. Pertama, jarimah. Jarimah menurut bahasa itu berasal dari kata-kata jaroma. Jaroma yajrimu. Jaroma yajrimu, jarimah. Ya, ini jarimah. Ya, jaroma yajrimu, jarimah. Kita dulu ulangi deh. Dede, maaf ya. Habis mulai nggak apa-apa kan? Oke, makasih. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang kita mau masuk ke dalam materi pembahasan atau materi pelajaran. Ya, untuk ini nanti kita akan adakan beberapa pertemuan atau mungkin beberapa video ya, karena kita memang belum mengadakan tatap muka secara langsung, masih daring ya. Bisa saja nanti kita pakai Google Meet lagi. Yang pertama adalah tentang jinayah, jarimah, dan hudud yang kita pelajari pengertian dan contohnya. Jadi kita belum masuk ke yang lain-lain, hanya baru pengertian dan contoh. Untuk bisa lebih mengetahui lagi pembahasan tentang jarimah, jinayah, dan hudud ini, maka kita harus tahu dulu tentang pengertiannya. Apa itu jarimah secara bahasa, jinayah, dan hudud, dan lain sebagainya. Ya, akan kita pelajari satu persatu insya Allah. Ya, baik, kita mulai dari jarimah. Ya, karena jarimah adalah tadi Abi bilang sumbernya, dari jarimah ini baru nanti akan lahir jinayah, akan lahir hudud. Nah, itu jarimah dulu akan kita pelajari. Apa itu jarimah? Jarimah berasal dari kata-kata bahasa Arab jaroma. Jaroma yajrimu, jarimah. Dalam Al-Quran ada kata-kata tentang jarimah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada kata-kata jarimah di situ. Apa artinya jaroma ya atau jarimah itu? Secara bahasa, jarimah itu artinya kriminal. Jadi semua tindakan kriminal masuk ke dalam jarimah. Atau dosa, perbuatan dosa, ismun, semuanya masuk ke dalam jarimah. Atau salah, khata, semua perbuatan khata masuk ke dalam jarimah. Atau jahat, sayyi, ya, itu semua masuk ke dalam perbuatan jarimah. Jadi jarimah secara bahasa itu bisa berarti kriminalitas, bisa berarti dosa, bisa berarti kesalahan, dan bisa juga berarti suatu perbuatan jahat. Itu menurut bahasa jarimah. Ya, tapi kira paham ya? Ya, kan ini baru pengertian bahasa. Sekali lagi, namanya jarimah adalah kriminal, dosa, jahat, dan salah. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah hudud. Jinayah dulu. Jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah menurut bahasa berasal dari kata-kata janayah, jinayah. Ya, fala junaha itu ya. Iya, fala junaha alaikum itu ada kata-kata jinayah. Kalau nggak salah memang itu. Nah, apa itu jinayah? Jinayah artinya dosa atau jahat, perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Perbuatan yang menimbulkan dosa itu masuk kategori jinayah, tapi khusus seperti tadi yang sudah Abi bilang di awal ya dalam pembukaan Abi, bahwa jinayah ini terkait dengan jiwa. Jadi perbuatan dosa yang terkait dengan jiwa, menghilangkan jiwa atau menyakiti satu jiwa, itu masuk ke dalam pembahasan jinayah. Atau kejahatan terhadap jiwa orang lain, baik itu sampai hilangnya jiwa orang lain atau mungkin tidak sampai menghilangkan tapi merugikan jiwa orang lain, ya, menyakiti jiwa orang lain, itu masuk ke dalam jinayah. Jadi jinayah berasal dari kata-kata jana ya, jinayah artinya dosa atau jahat, ya. Ini itu jinayah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hudud, ya. Ini baru pengertian bahasa ya. Apa itu hudud menurut bahasa? Hudud menurut bahasa berasal dari kata-kata had.
Had itu bentuk mufradnya, bentuk singular, bentuk jamaknya adalah hudud. Artinya apa? Artinya adalah tajam. Ya, hudud bisa berarti tajam, haddun, sekinan haddun, pisau yang tajam. Atau bisa juga berarti batas. Ya, batasan. Al-hudud itu bisa berarti batas. Ya. Kemudian juga bisa berarti suatu hukum. Nah, ini yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah yang berarti hukum. Jadi hudud adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas satu pelanggaran syariat, dan ketetapan ini ada di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah arti daripada hudud. Jadi secara pengertian tiga hal ini sudah kita ketahui, yaitu jarimah sebagai sumbernya, kemudian jinayah cabang daripada jarimah, dan juga hudud. Ya, sebagai pengulangan, Abi ulang sekali lagi, jarimah berasal dari kata-kata jaroma, yajrimu, jarimah itu artinya adalah kriminal, dosa, salah atau jahat. Ya. Kemudian jinayah berasal dari kata-kata jana, yajni, jinayah yang artinya dosa atau jahat. Ya, itu namanya jinayah. Kemudian hudud berasal dari kata-kata haddun, ya, jamaknya adalah hududun. Bisa berarti hukum, bisa berarti tajam, bisa berarti batas. Tapi yang kita maksud di sini mungkin hukum. Atau bisa saja hudud ini berarti batas, artinya perbuatan yang melanggar batas-batas syariat. Bisa juga berarti tajam, artinya apa? Hukuman yang diancam oleh Allah itu hukumannya tajam sekali. Arti tajam di situ mungkin menakutkan, ya, mungkin seperti itu, ya. Tapi Abi tidak sampai ke situ sih, ya, itu perkiraan saja. Nah, ini adalah ta'rif lughawi daripada jinayah, jarimah, dan hudud. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ta'rif istilahi atau pengertian istilah. Apa itu pengertian istilah daripada jarimah, jinayah, dan hudud? Nah, pertama jarimah. Kalau tadi sudah kita ketahui asal katanya berasal dari jaroma yajrimu, ya, jarimah, maka pengertian istilahnya jarimah menurut ahli fikih adalah al-jaraim mahzuratun syar'iyyatun jazzarallahu ta'ala anha bihaddin au ta'zirin. Ya. Sekali lagi, ini bahasa kebetulan Nabi tidak sempat atau belum sempat menuliskan harokatnya, ya. Jadi Abi bacakan dengan jelas, tolong didengar. Al-jaraimu mahzuratun syar'iyyatun zajjarallahu ta'ala anha bihaddin au ta'zirin. Apa artinya? Yang namanya jarimah, al-jaraim itu jamak daripada jarimah. Perbuatan-perbuatan jarimah, perbuatan-perbuatan kriminalitas, perbuatan-perbuatan dosa, atau perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang salah, kira-kira seperti itulah ya, al-jarimah. Yang dimaksud dengan jarimah adalah mahzuratun syar'iyyatun, suatu perbuatan pelanggaran, ya, syar'iyyatun, dalam masalah-masalah agama, artinya pelanggaran-pelanggaran yang melanggar ketentuan syariat, melanggar ketentuan agama. Zajjarallahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah ancam, ya, diancam. Zajjaro itu artinya diancam, anha, bagi perbuatan tersebut, ya, bagi pelakunya tentu saja, ya, suatu perbuatan yang salah atau tidak dibenarkan menurut syariat yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya bihaddin, dengan hukuman hudud, ya, dengan hukuman hudud. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja hukumannya itu atau bentuk-bentuknya, contoh-contohnya akan kita pelajari. Atau ta'zirin, atau kalau tidak sampai hudud maka dia akan diberikan ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir artinya ta'dib, ya, artinya pendidikan. Jadi dihukum tapi karena tidak sampai hudud, ya, maka diberikan bentuk pendidikan, ya, artinya hukuman pendidikan supaya si pelaku, ya, pelaku jarimah tadi, pelaku kejahatan, pelaku kriminal tadi kapok, ya, atau tobat, tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama, ya. Jadi hukuman di sini tidak berbentuk hudud, tidak berbentuk kisos, tidak berbentuk kafarat, tidak berbentuk diat, tapi berbentuk takdib, ya, sesuatu yang sifatnya mendidik. Kalau di Indonesia mungkin misalnya di penjara, nah itu namanya takzir, ya, ya, ditahzir, tapi termasuk dalam kategori takzir, ya, itu. Jadi hukuman yang mendidik. Oke, inilah yang dimaksud dengan jarimah menurut pengertian istilah atau secara definitif. Ya, sekali lagi dibaca, al-jaraim mahduratun syar'iyyatun
zajjarallahu ta'ala anha bihaddin aw ta'zirin. Yang namanya jarima adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau ta'zir. Paham ya? Nah, nanti kalau tidak paham, kalian boleh tanya langsung di WAG, di WA group, atau mungkin bisa di kolom komentar ya. Siapa saja, tidak harus kelas 11, kelas 10 kalau mau belajar kemudian nggak jelas mau nanya ya boleh, silakan. Atau mungkin pemirsa yang lain yang tidak sekolah di MAN ya, mungkin udah kuliah mungkin, atau mungkin yang lain lah. Pokoknya siapa aja boleh nanya, silakan. Kalau Abi bisa, Abi akan jawab. Kalau tidak bisa ya akan Abi tanyakan pada guru Abi ya. Itu tentu saja lebih mudah daripada kita coba-coba jawab tapi salah, iya kan? Nah, itu jarima. Al-jaraim mahdzuratun syar'iyyatun zajjarallahu ta'ala anha bihaddin aw ta'zirin. Itu jarima, benar pengertian istilah. Oke? Baik, sekarang selanjutnya jinayah yang merupakan cabang dari jarima. Apa sih jinayah secara definitif? Apa terminologinya? Apa pengertian istilahnya? Jinayah adalah kullu fi'lin mahzurin yatadammanu dararan 'ala nafsi aw ghairiha. Ya, sekali lagi, ini kebenaran udah ada barisnya tuh. Kullu fi'lin mahzurin, setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syariat atau dilarang oleh syariat ya. Kalau udah dilarang lalu kita lakukan kan namanya melanggar, ya sama aja. Jadi setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat ya lalu kita lakukan artinya pelanggaran syariat. Ya tadammanu dararan, yang mana perbuatan itu mengandung satu hal yang membahayakan ala nafsi, bagi suatu jiwa ya, au ghairiha, atau selain daripada jiwa. Arti selain daripada jiwa ini artinya jiwanya tidak sampai berbahaya atau tidak sampai hilang, tidak sampai mati. Itu masuk ke dalam kategori jinayah ya. Kullu fi'lin mahzurin yatadammanu dararan 'ala nafsi aw ghairiha. Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan syariat atau dilarang oleh syariat, yang mana perbuatan itu mengandung hal-hal yang membahayakan terhadap jiwa seseorang atau selain daripada jiwa ya. Artinya mungkin kita hanya membahayakan tangan saja, kita potong, itu termasuk ke dalam kategori jinayah. Walaupun tidak sampai membahayakan jiwa, motong tangan nggak sampai mengakibatkan kematian, ya, tidak sampai membahayakan jiwa, tapi dia sudah termasuk sesuatu yang membahayakan jiwa. Atau, oh ini ada lagi, alan nafsi an-nafs, di sini berarti diri sendiri ternyata, ya. Jadi yang dimaksud dengan jinayah itu adalah perbuatan yang terlarang dan terkait dengan doror, sesuatu yang membahayakan baik kepada diri sendiri atau orang lain. Oh, alan nafsi di sini maksudnya terhadap pelakunya sendiri atau kepada orang lain. Jadi semuanya masih terkait dengan jiwa. Abi kira bisa juga diartikan seperti ini, ya. Karena ini Abi copy nih, kemarin kayaknya Abi copy aja. Tadi bukan kemarin bahkan. Tadi Abi copy, artinya ini semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan doror. Doror itu sesuatu yang berbahaya. Di dalam kaidah usul fikih nanti kelas agama akan belajar ad-doror yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Itu kaidah usul fikih. Nanti kita belajar dalam pelajaran usul fikih kaidah-kaidahnya. Ya. Baik, itu adalah pengertian dari jinayah. Abi baca sekali lagi, kullu fi'lin mahzurin yatadammanu dararan 'ala nafsi al ghairiha. Suatu perbuatan yang terlarang atau dilarang oleh syariat, yang mana perbuatan itu mengandung hal-hal yang membahayakan, baik itu membahayakan diri sendiri, kalau Abi lebih cenderung membahayakan jiwa, al ghairiha, atau selain diri sendiri. Kalau Abi lebih cenderung atau selain daripada jiwa. Artinya seperti tadi Abi bilang, ya, di dalam jinayah misalnya kita iseng memotong jari teman kita, maka itu termasuk dalam jinayah. Cuma jinayahnya tidak sampai masuk ke dalam menghilangkan nyawa. Dan itu nanti dalam hukum Islam, dalam jinayah itu ada hukumannya. Apa itu hukumannya? Akan kita pelajari. Karena ini termasuk ke dalam diat, ya. Ada diatnya itu, bayar denda itu orang kalau motong jari temannya iseng, ya. Atau kita ngelihat pipi hidungnya mancung, kita potong dikit, kita buat tempelin ke hidung kita, itu termasuk dalam jinayah, ya. Termasuk dalam jinayat. Kalau seperti itu ada kisosnya juga, ya. Nanti kita akan bahas pokoknya secara rinci tentang kisos itu apa, tentang diat itu apa saja hukumannya nanti akan kita bahas insya Allah. Ini baru pengertian, sabar, ya. Abi bilang
Dalam menuntut ilmu harus tulu zaman, harus waktunya panjang, nggak bisa singkat langsung dapat blok paham, nggak, harus sabar. Ini jinayah. Oke, cukup ya. Oke, cukup untuk jinayah. Selanjutnya adalah hudud. Ini yang terakhir daripada 3 pengertian tadi, jarimah, jinayah, dan hudud. Apa itu hudud secara istilah? Secara istilah, yang dimaksud dengan hudud adalah uqubatun muqaddarah wajabat haqqan lillahi ta'ala. Ya, hudud adalah uqubah, suatu hukuman, ya, suatu balasan, ya, muqaddaratun, yang telah ditentukan. Artinya balasan ini, hukuman ini memang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya Allah. Ya, hakim dengan palunya itu bukan menentukan, itu hanya mensahkan saja. Jadi bentuk hukumannya sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau mungkin oleh Rasulullah di dalam sunnah. Nah, uqubatun muqaddaratun wajabat, ya, yang wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau Allah sudah tentukan hukumnya, itu harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kalau sampai kita tidak laksanakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka kita akan dihukumkan naudzubillah sebagai orang kafir. Nah, ini yang dimaksud dengan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, diturunkan oleh Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, walaupun bisa jadi yang dimaksud di situ oleh kaum Khawarij adalah kitabullah. Siapa yang tidak berhukum dengan kitab Allah, maka dia termasuk orang kafir. Makanya Khawarij keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sejarahnya panjang. Di dalam peristiwa tahkim, ya, dalam peristiwa tahkim itu sejarahnya panjang. Kalian bisa belajar di dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Silakan tanya, ya. Boleh kalian bertanya tentang hal-hal yang tidak kalian ketahui. Apalagi ini hubungannya dengan sejarah. Kalian harus tahu itu. Kalau kalian benar-benar pengen tahu Islam, ya ketahuilah sejarah dengan benar, dengan baik dan benar. Ya. Nah, ini Abi masuk ke ini, Abi kembali ke sini. Uqubatun muqaddaratun, suatu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, wajabat. Ya, wajabat itu artinya wajib memang kita laksanakan. Ya, tidak boleh tidak. Ya, sesuai dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, haqqan, ya. Ini karena dia merupakan suatu hak, ya. Hak siapa? Lillahi ta'ala, hak Allah. Jadi harus kita laksanakan sebagai sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, itu hak Allah, atau kita laksanakan itu sebagai pemenuhan kewajiban kita kepada Allah, ya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan sama Allah. Jadi harus kita laksanakan seperti itu, ya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan kalau kalian sudah belajar. Di dalam Al-Quran misalnya ada hukuman orang yang minum khamar misalnya, atau orang yang mencuri itu misalnya dipotong tangannya. Tapi kok Sayyidina Umar bin Khattab misalnya pernah berijtihad begini, bahwasanya orang yang mencuri ketika musim paceklik itu tidak dipotong tangannya atau gimana. Nah, itu nanti masalah ijtihad. Kita akan belajar di dalam pelajaran yang lanjut, ya. Lagian insya Allah kalian belum tahu kali ya. Mungkin belum tahu. Ini habis sekedar mencontohkan bahwasanya walaupun sudah ditentukan, tapi kalau ada pemikiran lain, ada dasar lain, dikiaskan lain, atau melihat maslahahnya, dilihat kebaikannya, itu bisa saja nanti bukannya dirubah hukum Allah, tidak dirubah, tapi dikiaskan, ya. Ada analoginya, ya. Kemudian kita cari maslahatnya yang mana, itu boleh. Nah, itu bukan hak kita, karena kita nggak punya ilmu untuk hal-hal seperti itu. Itu adalah hak orang-orang yang berilmu, para mujtahid. Kita cuma bisa ngikutin, ya. Kita cuma bisa taklid, ya. Nggak apa-apa Abi mah dibilang muqallid, Abi dibilang orang yang suka taklid, nggak apa-apa, Abi demen. Karena memang Abi nggak punya ilmu, ya, nggak mampu untuk membuat hukum. Jadi Abi ngikutin aja hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh para ulama. Nah, inilah hudud. Jadi yang dimaksud dengan hudud adalah uqubatun muqaddarah, hukuman atau sanksi, ya, yang telah ditentukan. Nah, itu muqaddarah, sudah ditentukan sama Allah, ya. Wajabat, yang wajib kita laksanakan, haqqan, secara hak karena Allah, ya. Satu bisa secara hak karena ada kebenarannya dan kita lakukan karena Allah. Bisa jadi ini adalah haknya Allah. Jadi karena ini hak Allah, tidak boleh kita otak-atik, ya. Harus kita laksanakan sesuai dengan hak Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan hudud, ya. Jadi jelas sudah apa yang dimaksud secara istilah, apa itu jarimah, apa itu jinayah, apa itu hudud, ya. Nah,
silakan nanti kalian ulangi lagi, kalian tonton lagi kalau belum jelas ya, supaya lebih jelas lagi. Dan kalau masih belum jelas juga, silakan kalian tanyakan. Boleh kalian tanya di kolom komentar atau boleh kalian tanya melalui WA Group. Nah, anak-anakku sekalian, para pemirsa, untuk sementara Abi kira ini sudah setengah jam lebih ya. Abi kira cukup panjang. Kita baru sampai materi pengertian daripada jarimah, jinayah, dan hudud ya. Dan juga contoh-contohnya ya. Baik, nanti kita akan teruskan ke dalam materi-materi yang lain insya Allah. Terima kasih, mohon maaf ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa'afu minkum. Belum. Abi lupa. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.